Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hidayatullah Mujana, absen 14 dari kelas 12 MIPA 2. Ini merupakan ujian praktek kedua dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau yang disingkat PAI. Oke, kita lanjut saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat rohinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi sakor qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khongidin wa kunna nakazzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Shadaqallahul azim. Yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Quran Surah Al-Mudatsir Surah ke-74 ayat 38 sampai 47. Oke, kita masuk ke tajwidnya. Oke, saya sini udah menyiapkan sebuah ayatnya. Oke, kita masuk ke tajwidnya yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim. Di sini sebenarnya itu tanwin ya guys. Jadi saya nyari di Google Kopas nggak ada tanwinnya, nggak apa-apa. Nih di sini nih yang warna ungu ini merupakan iklab. Nah, apa itu iklab? Iklab itu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf ba. Nah, itu bernama iklab. Oke, kita lanjut selanjutnya. Ini merupakan matobi. Matobi itu ada 3. Pertama ada huruf alif sukun bertemu fathah, terus ya sukun bertemu kasroh, dan waw sukun bertemu domah. Itu merupakan matobi. Nah, ini merupakan di sini matobi yang ketemu alif sukun bertemu dengan fathah, disebut dengan matobi. Panjangnya 2 harokat. Oke, kita lanjut. Kasabat rohina. Nah, yang berwarna biru ini sama, ini matobi. Dan itu udah tahu tadi. Oke, kita lanjut ke ayat 39. Nah, di sini merupakan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil itu ketika huruf mad tobi'i ketemu huruf hamzah atau alif dalam beda kalimat. Nah, apa sih maksudnya ini? Ini kan la itu kan matobi karena huruf alif sukun bertemu dengan fathah dan bertemu lagi dengan hamzah atau alif, tapi beda kalimat. Nah, biasanya mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil itu ditandai dengan bendera. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang berwarna biru nih sama nih matobi. Dan bal itu apa itu? Ini merupakan alif lam komariah. Apa itu alif lam komariah? Alif lam komariah adalah alif lam ya misalnya tuh alif lam komariah itu ditandai dengan
alif lam bertemu dengan sukun sih. Kalau alif lam syamsiah itu tandai alif lam bertemu dengan tasydid. Setelah itunya ya. Oke, kita lanjut. Terus mina ini merupakan mat arid li sukun. Apa itu mat arid li sukun? Nah, mat arid li sukun adalah huruf mat tobi'i bertemu dengan sukun karena ada wakof di akhir ayat. Nah, maksudnya apa? Nah, itu mat tobi'i ini itu kan mat tobi'i bertemu dengan huruf sukun atau ditandai wakof atau wakof di akhir kalimat. Maksudnya itu hari sukun itu pasti di akhir kalimat. Oke, kita lanjut. Nah, fi itu merupakan matobi'i. Tadi udah disebutkan apa itu matobi'i. Nah, ini jannah. Nah, ini yang berwarna itu kotak berwarna hijau toska gitulah. Ini merupakan guna. Guna itu nun tasdid. Oke, kita lanjut. Tin. Nah, ini apa ini? Kotak yang warna merah ini merupakan idgham biguna. Apa itu idgham biguna? Idgham biguna itu dibaca dengung. Nah, bagaimana sih kok dibaca dengung? Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mim, wawu. Nah, ketemu itu kan ini kan di sini kan tanwin bertemu huruf ya. Setelah itu ini disebut idgham biguna, didengung ya. Tin gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan ini yang warna hijau kotak warna kotak ungu itu merupakan mat wajib mutasil. Apa itu mat wajib? Mat wajib itu mat bertemu mat tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kalau mat jaiz kan beda kalimat. Nah, misalnya tadi kan kita udah ngomong mat jaiz dalam mat jaiz itu di ciri-cirinya itu kalau ada benderanya. Oke. Ini kan dalam satu kalimat. Oke, kita lanjut. Nah, lun itu mata di sukun tadi udah apa artinya dan terlanjut anil itu alif lam komariah. Alif lam komariah tadi udah dicirikan dengan sukun setelahnya. Kalau alif lam syamsiah itu tasdid. Oke, kita lanjut. Muj ini yang kotak warna kuning ini merupakan kolkola sugro. Kolkola itu biasanya bacaannya seakan memantul. Nah, kenapa di zaman sugro? Sugro itu di tengah kalimat. Kalau di akhir kalimat namanya kolkola kubro. Oke, perlu diingat. Oke, kita lanjut. Min itu matahari sukun tadi udah. Artinya apa? Kita lanjut lagi. Ma yang warna biru ini ya. Matobi'i. Salakum ini apa namanya? Kotak yang warna hijau itu adalah izar safawi. Ini ya. Yang warna hijau ya. Apa itu izar safawi? Izar adalah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, ini mim sukun nih, mim sukun ketemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, ini kan fa selain mim dan ba itu disebut dengan izar safawi. Oke, kita lanjut nih. Fi yang berwarna biru itu merupakan matobi'i. Kita lanjut lagi. Sakor, kita lanjut. Kolu ini merupakan matobi'i ya. Kolu lam. Nah, lam ini merupakan dari izar safawi. Apa itu izar safawi? Itu mim sukun ketemu huruf selain huruf mim dan ba. Nah, di sini lagi nun. Jadi kita ini izar safawi. Kita lanjut lagi. Minal. Nah, di sini yang warna oranye ini merupakan alif lam komariah. Nah, alif lam komariah ditandai diciri-ciri dengan tasdid. Tasdid sih sukun. Kalau alif lam syamsiah baru tasdid. Oke. Alif lam ketemu sukun ya. Musallin ini merupakan alif mata di sukun, mata di matobi'i yang di akhir kalimat. Oke. Walam. Nah, yang berwarna hijau, kotak hijau ini merupakan izar syafawi. Tadi udah apa itu izar syafawi? Mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan selain mim dan ba. Nah, di sini kan nun. Jadi
Izar Syafawi. Kita lanjut lagi, yang kotak berwarna kuning ini merupakan Qalqalah Sugro. Apa sih Qalqalah? Qalqalah itu bacanya seakan dimantulkan jadi nuj gitu. Dan kenapa Sugro dinamai? Karena ini Qalqalahnya di tengah kalimat, bukan di akhir kalimat. Kalau di tengah itu merupakan Sugro, dan di Kubro itu di akhir kalimat. Kita harus bedain dah. Di sini yang berwarna oranye, mul itu alif lam komariah. Miskinah berwarna hijau ini itu matahari disukun. Nah, lanjut. Wakunna ini merupakan guna pasti nun bertasdid. Jadi itu dibaca panjang 4 harokat. Kayaknya. Nah, ini merupakan apa tuh? Matobi'i. Nah, matobi tadi sih udah, itu matobi itu ada 3. Alif sukun bertemu fathah, ya sukun bertemu kasroh, dan waw sukun bertemu domah. Oke, lanjut. Duma'al. Nah, ini merupakan alif lam komariah. Jadi udah ya, saya apa alif lam komariah itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang berwarna kotak berwarna ungu, ho. Ini merupakan mat wajib mutasil. Apa tuh mat wajib? Mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, atau di tengah kiri ada tanda benderanya kalau disebut ya. Nah, itu mat wajib. Kalau mat jaiz munfasil adalah mat tobi'i bertemu huruf hamzah atau alif dalam beda kalimat. Kalau mat wajib satu kalimat, tapi sama-sama diciri-cirikan dengan ada tanda benderanya. Oke, kita lanjut. Nah, yang berwarna hijau ini din itu mat arid li sukun. Oke, kita lanjut lagi. Wa kunna ini merupakan gunah itu adalah nun bertasdid. Kita lanjut. Nukazibu biyau mid di mid ini merupakan yang berwarna kotak berwarna hijau tua nih ya. Ini merupakan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu alif lam bertemu tasdid. Kalau alif lam komariah itu alif lam ketemu sukun setelahnya ya. Tuh kita bedain. Oke, ini yang berwarna hijau ini. Berwarna hijau ini merupakan mat arid di sukun. Terus hatta. Nah, ini merupakan mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil merupakan mat tobi'i bertemu huruf hamzah atau alif dalam beda kalimat. Oke, lanjut. Ta. Nah, ta ini merupakan mat tobi'i. Nal. Nah, ini merupakan alif lam komariah. Oke. Dan kin. Kin merupakan mat arid li sukun. Oke. Udah selesai. Kita lanjut ke waqaf. Oke, saya udah siapin karena di sini nggak ada wakofnya karena saya kopas dari Google, maaf aja. Dan saya ini foto dari Al-Quran yang ada wakofnya. Oke, kita lanjut ke wakof. Nah, di sini pada ayat 38 terdapat wakof la atau disebut admul wakof, atau yang diartikan dilarang berhenti. Nah, nih kan karena di akhir kalimat, kalau di akhir, aduh ada motor. Oke, lanjut, gak apa-apa, motor, maaf ganggu itu mana. Oke, ini merupakan wakof la atau wakof adamul wakof. Oke, itu artinya apa sih? Dilarang berhenti. Jika itu di tengah kalimat, itu harus dilarang berhenti. Dan kalau di akhir kalimat kayak gini, ini boleh berhenti, boleh lanjut. Ya, itu terserah kalian. Oke, kita lanjut ke ayat 39. Nah, ini merupakan wakof titik 3 atau disebut wakof mu'annaqoh. Apa artinya itu? Ini boleh berhenti di salah satu tanda tersebut, namun tidak boleh berhenti di dua-duanya. Nah, kan di sini ada 1,
dan di sini lagi ada 1. Nah, kita boleh berhenti di sini atau kita boleh berhenti di sini, tapi tidak boleh dua-duanya, guys. Oke. Kita lanjut ke ayat apa tuh? 40. 40 ini waqafla. Jadi udah tahu kan waqafla itu dilarang berhenti kecuali di akhir kalimat boleh berhenti, boleh tidak. Oke. Di 41 sama waqafla juga, dan 42 enggak ada. Ke 43 sama di waqafla, boleh berhenti, boleh tidak kalau di akhir kalimat. Kalau di tengah kalimat itu dilarang berhenti. Oke. Nama 44 sama waqafla juga. Terus 45 sama waqafla juga. Itu boleh berhenti di akhir kalimat. Kalau di tengah kalimat nggak boleh. Oke, kita lanjut di 46. 46 sama ya waqafla juga. Kita lanjut. Nah, di ayat 47. 47 kan? Iya. 47. 47 itu namanya qola atau disebut waqaf aula. Nah, apa sih artinya? Itu artinya adalah berhenti lebih utama. Maaf. Batuk. Nah, apa sih artinya waqaf qola? Artinya itu berhenti lebih utama. Nah, kalau gitu lebih baik berhenti daripada diteruskan. Oke. Kita lanjut ke isi kandungannya. Oke, kita lanjut ke isi kandungannya. Isi kandungannya ini menurut saya ya. Saya mengambilnya dari satu per ayat. Satu per ayat. Ayat per ayat. Satu per ayat. Apa sih namanya? Nggak tahu lah. Oke, lanjut. Nah, di ayat 37. 38. Oke. Di ayat udah saya pilek, maaf ya guys. Maaf. Saya lagi sakit pilek. Apa? Oke, lanjut. Di ayat 38. Ini artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi setiap orang. Jadi artinya itu kalau bagi saya, jadi setiap orang yang telah kita lakukan, Tuhan ya, setiap orang bertanggung jawab atas yang telah dilakukan. Kayak saya melakukan apa, saya harus bertanggung jawab. Jadi setiap orang itu harus, kalau kita ngelakuin apa-apa, tapi kita harus bertanggung jawab. Tuh disebut nama setiap orang harus bertanggung jawab. Kalau lagi kita maaf ya, kita adanya pacaran terus hamil. Nah, kan kita lakukan itu, kita harus juga bertanggung jawab. Oke, kita lanjut ke ayat 39. Kecuali golongan kanan. Apa sih artinya kecuali golongan kanan? Kalau menurut saya, kecuali golongan kanan itu adalah kecuali orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang kepada Allah, yang takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Tuh, kita lanjut ke ayat 40. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan. Nah, artinya apa sih berada di dalam surga mereka? Ini menurut saya, ini orang-orang mukmin atau orang-orang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah itu lagi di dalam surga. Pasti orang beriman, bertakwa, dan sering sholat lah, apa yang beriman kepada Allah itu pasti dalam surga dong. Dan di dalam surga itu mereka tuh saling menanyakan. Nah, menanyakan apa? Kita lanjut. Tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Nah, di ayat 1 tentang anak-anak orang berdosa. Nah, itu ada sangkut pautnya sama ayat 40 ini. Jadi orang yang beriman itu menanyakan apa? Menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa atau yang tidak taat kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah. Nah, apa sih tanyakan? Oke, kita lanjut ke ayat 42. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Nah, itu orang-orang beriman menanya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nanya gitu, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Maksudnya gitu. Dan di ayat 43 mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, di ayat 43 ini, orang yang tidak beriman atau yang orang berdosa lah, itu mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Orang yang berdosa ini dahulunya sebelum meninggal itu tidak melaksanakan sholat.
Oke, kita lanjut ke ayat 44. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Nah, artinya apa sih? Dan sebelumnya kan dia sholat, terus dia tidak juga memberi makan orang miskin. Wah, itu dosa double. Terus di ayat 45, bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Ini kalau menurut saya ini di ayat 45 ini biasanya sih disebut dengan ghibah sih, berbincang-bincang yang nggak jelas lah ya. Oke, udah gimana sih itu, udah nggak sholat, udah nggak beri anak makan orang miskin, dan ghibah. Wah, dosanya itu double, bagaimana nggak masuk neraka. Oke, kita lanjut ke ayat 46. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Wah, dan orang-orang berdosa ini mendustakan, kayak bodo amat lah tentang hari pembalasan, dah berdusta lah dengan hari pembalasan. Wah, lesan dan masuk neraka. Oke, kita sampai datang kepada ayat 47, sampai datang kepada kami kematian. Nah, sampai datang kepada kami kematian. Nah, intinya itu kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Kita lakukan ini, kita harus tanggung jawab. Kita lakukan itu, kita harus tanggung jawab juga karena kita yang lakukan. Oke. Terus kita juga harus rajin-rajin sholat, rajin-rajin ngasih makan orang miskin, jangan bergibah, yang ya rajin puasa lah, yang ya bertaat kepada Allah, beriman kepada Allah. Kita harus itu semua biar tidak masuk neraka, dan mudah-mudahan kita semua itu masuk surga, amin. Oke, kita yang intinya itu yaitu kita, setiap orang harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan baik, ya kita dapat balasan yang baik. Kalau kita lakukan buruk, ya kita dapat balasan yang buruk. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut ke surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Oke, kita masuk ke waqaf pada surat Al-Isra ayat 32. Oke, yang berwarna biru ini merupakan matobi. Matobi itu merupakan ada 3. Ada alif sukun bertemu fathah, ya sukun bertemu kasroh, dan waw sukun bertemu domah. Oke, ini kan alif sukun bertemu fathah, jadi matobi. Oke, yang berwarna kotak kuning ini merupakan kolkola sugro. Kolkola itu dibaca itu memantul, tako, jadi mantul. Dan kenapa sugro dinamakan? Karena itu di tengah kalimat, bukan di akhir. Kalau di akhir merupakan kolkola kubro. Oke, kita lanjut. Buj yang kotak berwarna hijau tua itu, ini merupakan alif lam syamsiyah. Alif lam bertemu tasdid setelahnya, ya, tasdid. Jadi alif lam syamsiyah. Kita lanjut. Nah itu yang berwarna merah. Nih, berwarna merah. Ini merupakan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu apa? Sabar, ada motor lewat. Lanan. Jadi banyak motor. Oke, lanjut. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu apa sih? Mad jaiz munfasil itu adalah mad yang bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Bertemu dengan huruf alif atau hamzah dalam beda kalimat. Kalau satu kalimat itu merupakan mad wajib muttasil. Oke. Ini karena ini beda kalimat, jadi kan ada mad, di sini ada alif. Jadi itu mad jaiz, beda kalimat. Nah,
Oke, kita yang berwarna kotak hijau toska itu ini merupakan guna. Guna itu nun bertasydid dan setelahnya itu ini merupakan mat sila kosiro. Kita lanjut lagi dan kakak itu merupakan matobi'i. Tadi udah apa tuh matobi'i dan kita lanjut lagi yang berwarna biru fa itu merupakan matobi'i juga. Oke, kita lanjut. Nah, hisah. Nah, di sini merupakan tamarbuto. Jadi dibacanya hisah, bukan hisata, bukan. Oke, kita lanjut. Nah, yang berwarna kotak ungu ini merupakan mat wajib mutasil. Nah, itu berbeda dengan mat jais ya. Mat wajib itu huruf mat bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat. Kalau beda kalimat itu mat jais munfasil. Kalau satu kalimat mat wajib mutasil. Oke, lanjut. Sabi, nah B ini merupakan yang warna biru nih ya. Ini merupakan matobi, sabi, dan la ini mat iwat. Mat iwat itu apa? Itu ketika mat bertemu tanwin di akhir kalimat. Oke, paham? Paham. Kita lanjut ke wakof ya. Nah, karena ini satu ayat, di sini cuma ada satu wakof. Nah, nih wakof apa nih? Namanya kola atau disama al wakof aula. Apa sih artinya? Itu berhenti lebih utama. Oke, jadi kita tuh lebih baik berhenti daripada melanjutkan. Jadi berhenti lebih utama. Oke, kita masuk ke isi kandungan. Nah, itu menurut saya ini sih kandang menurut saya ya. Dan kita baca dulu terjemahannya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi intinya itu kita kalau bisa jangan pacaran. Nah, jadi itu kalau bisa tuh taruh langsung nikah. Karena kalau kita pacaran tuh bisa menjadi itu kita berbuat zina. Nah, karena kita nggak boleh berbuat zina dalam agama Islam, kita nggak boleh berzina, lebih baik kita itu nikah ya. Dan zina itu sungguh perbuatan yang keji yang tidak disukai oleh Allah. Allah itu sangat membenci dan suatu jalan buruk. Nah, bisa-bisa zina itu saya baca di Google itu ampunannya lah 70 tahun lah, saya lupa. Oke, zina itu perbuatan keji lah yang tidak Allah suka dan suatu jalan yang paling buruk, yang paling sih yang buruk. Oke, dan intinya janganlah kamu berbuat zina. Kalau bisa sih jangan pacaran, taruh langsung nikah. Oke, dah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya ya mohon maaf ya, gini apa adanya. Ulang. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Maulana Hidayatullah Mujana. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.